dapatkan. Jadi di tahun 2022 kita ada di angka 5,61, kemudian di 2023 kita turun di angka 3,74. Dan kontribusi terbesar terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini kita masih di pertanian, dukungan utama di pertanian. Dan pada saat COVID di tahun 2020 kita minus 0,47 itu kita masih terbaik kedua setelah Demak se-Jawa Tengah, dan itu kontribusi terbesarnya dari pertanian. Selanjutnya data kemiskinan, ini yang memang jadi PR besar kita, dan dari data yang ada sebetulnya kita ada tren positif penurunan yang signifikan. Jadi telah kami sampaikan bahwa kita sudah optimal untuk bisa berusaha menurunkan dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Dari pada saat kita di angka 17,43 turun 16,05, kemudian turun di 15,78, dan terakhir kemarin turun di angka 15,6. Jadi ini sebetulnya mungkin ini juga nanti ada mahasiswa atau dari pengusaha bahwa kondisi di Brebes, garis kemiskinan kita itu semakin setiap tahun naik. Jadi pada saatnya garis kemiskinan kita di tahun 2022 itu 472, di tahun 2023 garis kemiskinan kita 513. Jadi pada saatnya kalau tadi ada istilah kemiskinan ekstrim yang per bulannya, per harinya butuh biaya 11.000, kalaupun total 300.000 berarti turun di bawah di garis kemiskinan. Dan di tahun 2024 ini kita naik lagi di angka 542. Jadi garis kemiskinan ini juga berpengaruh setiap tahunnya untuk masyarakat yang masuk kriteria miskin. Nah, ini hal yang besar kita, makanya kita beberapa intervensi yang coba kita berikan, khususnya yang memang bisa efektif untuk bisa memberikan supaya tidak lagi miskin. Sebenarnya kita ada strategi terkait dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan melakukan kegiatan pemberdayaan yang harapannya ini nanti masyarakat bisa ada pendapatan untuk bisa mendapatkan yang tadi masuk dalam garis kemiskinan yang di atas garis kemiskinan. Kemudian yang tadi kami sampaikan, kami terima kasih karena memang yang kita patut bersyukur Bapak Ibu bahwa angka di angka 75.000 sekian, 75.590 di angka 4,17 kemiskinan ekstrim kita di tahun ini dari rilis BPS kita turun menjadi 0,75. Kalaupun angkanya berarti dari 75.090 menjadi 13.540. Jadi itu sesuatu yang memang kita sudah optimalkan dari sisi pemerintah, dan memang ini yang tadi kami sampaikan tidak hanya dari sisi kita pemerintah, tapi semua stakeholder juga bareng-bareng untuk mengatasi kemiskinan. Karena memang dari CSR, kemudian dari hal yang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dan alhamdulillah ini juga menjadi penurunan yang signifikan. Dan ini sesuatu yang memang kemarin dari provinsi mengapresiasi apa yang menjadi kinerja kita. Kami juga kemarin ada evaluasi kinerja yang dari BPK untuk menilai apa yang sudah dilakukan, progres kedepannya seperti apa. Dan terkait dengan ini juga kemarin DKPP kapan? Bidangnya bahwa kami di Bapak itu kan Bapak sudah menyusun dokumen perencanaan dari sampaikan RPJPD 20 tahun ke depan. Dan di situ isu permasalahan masih kemiskinan, masalah sakti, masalah pengangguran. Dan ke depan kami juga sedang menyiapkan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang nanti digunakan pada saatnya pada bupati atau wakil bupati terpilih sesuai dengan apa yang sudah jadi RPJP, dan nanti diturunkan untuk 5 tahunan di RPJP itu sebagai bahan capaian-capaian yang tadi kami sampaikan, visi-visi yang memang sudah disiapkan oleh calon bupati atau wakil bupati kemarin, hasil untuk evaluasi ataupun dari apa yang sudah kita susun. Kemarin ada kesesuaian karena memang isu-isu yang diangkat juga masih isu-isu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Brebes. Harapannya nanti setelah ada
pilkada di 27 November, kemudian nanti ada penetapan, tapi di Bogor menyiapkan untuk RPJMD mensinkronkan visi-misi yang sudah disampaikan Bupati atau Wakil Bupati nanti terpilih. Jadi ini PR yang selama ini juga jadi PR kita. Kemudian selanjutnya tadi tingkat pengaturan terbuka kita yang menjadi permasalahan yang hari ini kita masih tertinggi di Jawa Tengah yang 8,98. Walaupun kita sudah membuka keran investasi, para investor bisa masuk, beberapa perusahaan besar sudah ada di Kabupaten Brebes, hingga nanti ada tupoksi di dinas terkait yang memang sedang menyusun perda untuk penataan, khususnya untuk bisa memberikan peluang besar bagi pemuda-pemuda atau warga yang ada di kita. Memang kita kadang berpikiran bahwa kita penganggurannya tinggi, tapi mungkin kalau Bapak Ibu menyaksikan sampai hari ini masih banyak warga ataupun masyarakat di kabupaten kota tetangga, walaupun pagi ataupun sore itu banyak berlalu lalang, baik dari wilayah Tegal, Kabupaten Tegal ataupun Cirebon ataupun yang lain. Kemudian ini juga jadi pemikiran kita, kenapa mereka mencari pekerjaan di sini, malah kita penganggurannya tinggi. Sebetulnya berarti kan sebenarnya perusahaan itu ada yang membutuhkan banyak karyawan, dan sebetulnya betul memang perusahaan itu membutuhkan banyak karyawan. Tapi memang kemarin dengan kebijakan PJ menginginkan pada saatnya ada investor yang masuk, bisa berharap untuk tenaga laki-laki itu diprioritaskan atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan laki-laki, karena sampai saat ini masih didominasi oleh perempuan. Ini memang jadi PR besar. Ini pabrik kabel moga-moga nanti bisa kemudian kayak apa? sampaikan bahwa IPM kita kondisi IPM kita alhamdulillah